Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja kayangan beserta istrinya yang jatuh miskin karena dikutuk oleh Betara Indra. Raja yang dikutuk itu bernama Si Miskin. Si Miskin dan istrinya terlantar di negeri antah berantah dan mereka sangat dibenci oleh warga. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir oleh warga. Sehingga si miskin dan istrinya memilih untuk hidup di hutan. Untuk bertahan hidup di hutan, si miskin terpaksa memakan batang kayu dan buah-buahan. Suatu hari, tibalah masa kehamilan istri si miskin dengan usia kandungan 3 bulan. Istri si miskin mengidam buah mangga yang tumbuh di dalam taman istana raja. Si miskin pun terketuk hatinya. Lalu ia berkata, "Istriku, kamu seperti ingin membunuhku dengan permintaanmu. Tidakkah kamu ingat akan hal yang sudah pernah kita lalui? Jangankan meminta barang di istana raja. Kepada orang kampung pun kita tidak diberi apa-apa." Setelah mendengar perkataan si miskin, istrinya menangis dan si miskin pun berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Biarkan aku pergi untuk mencarikanmu buah mangga itu. Jika aku mendapatkannya, aku akan memberikannya kepadamu." Si miskin pun pergi ke pasar untuk mencari buah mangga. Setelah sampai di pasar dan menemukan orang yang berjualan buah mangga, si miskin memintanya dengan rasa takut. Penjual buah mangga pun berkata, "Hai miskin, apa maumu?" Si miskin pun menjawab, "Jika kamu memiliki rasa belas kasihan terhadap orang miskin, aku hanya ingin diberikan buah mangga yang sudah busuk sebiji saja." Dengan kata-kata si miskin, tersentuhlah hati penjual buah mangga dan orang-orang di pasar. Sehingga ada yang memberinya buah mangga, nasi, kain baju, dan juga buah-buahan lainnya. Si miskin pun terheran-heran karena diberikan berbagai jenis pemberian oleh orang-orang di pasar. Karena dahulunya jangankan diberikan barang, namun mereka malah habis dilempar dengan kayu dan batu. Kemudian, si miskin kembali ke hutan untuk bertemu istrinya dan memberikan buah mangga yang didapatkannya. Lalu, si miskin berkata, "Ini buah mangga dan segala buah-buahan lainnya, makanan-makanan, serta kain baju." Dan si miskin menceritakan hal apa saja yang terjadi di pasar tadi. Istri si miskin mengetahui bahwa buah mangga itu bukan dari taman istana raja. Lalu ia berkata, "Biarlah aku mati saja." Hati si miskin kesal melihat kelakuan sang istri. Karena tidak ada upaya apapun lagi, si miskin pergi ke istana raja, bertemu Maharaja Indradewa. Maharaja Indradewa berkata, "Hai miskin, apa maumu?" Si miskin pun menjawab dengan mensujudkan kepalanya, "Maaf tuanku, beribu-ribu maaf aku sampaikan. Aku hanya ingin meminta buah mangga yang sudah gugur ke bumi." Sang raja pun bertanya, "Mau kau apakan buah mangga itu?" Jawab si miskin, "Mau dimakan, tuan." Mendengar jawaban dari si miskin, raja memerintahkan pelayannya untuk mengambilkan buah mangga dan diberikan kepada si miskin. Si miskin pun mengucapkan rasa terima kasih kepada raja. Lalu ia kembali ke hutan. Sampailah si miskin di hutan dan bertemu istrinya.
Istrinya yang melihat si miskin membawa sebiji buah mangga dan disambut dengan gembira, seraya istrinya memakan buah mangga. 3 bulan kemudian, istri si miskin kembali mengidamkan buah yang tumbuh di dalam taman istana raja, yaitu buah nangka. Demikian si miskin kembali ke istana raja untuk meminta buah nangka yang tumbuh di dalam taman istana raja. Pada malam ke-14 pada saat bulan purnama, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang parasnya dan rupanya indah. Anak itu dinamakan Marakarma, artinya anak di dalam kesusahan. Bersamaan dengan kelahiran anaknya, si miskin mulai mencari tempat menetap untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Maka dari itu si miskin menggali tanah demi membangun rumah. Tak disangka, saat menggali tanah untuk menancapkan tiang atap, si miskin menemukan segempur emas. Maka istrinya pun datang menghampiri si miskin sambil ia berkata, "Sampai anak cucu kita pun, emas ini tidak akan habis untuk dibelanjakan." Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya. Setelah membeli barang-barang kebutuhannya, lalu si miskin membersihkan diri dan menimang anaknya sembari ia berkata, "Jika putra dewa memang ingin menjelaskan wajah ayahku, biarlah tanah di hutan ini menjadi tanah lengkap dengan kota, selokan, dan istana serta menteri, prajurit, seluruh rakyat dan semua raja yang berada di bawah yang mulai. Sebuah kebiasaan bagi semua raja yang hebat." Permintaan si miskin terkabul dan si miskin bertukar nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya bertukar nama sebagai Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan sebagai Puspasari.